Halo, assalamualaikum. Apa kabar sobat YouTube semua? Kali ini saya ada panggilan job mesin cuci, tapi sudah pernah saya upload kasusnya. Dan ini ada bonus sebuah catok, disuruh servis sebuah catok punya salon kecantikan, dan katanya keluhannya ada asap, keluar asap, bau gosong. Oke, kita lihat-lihat dulu. Kalau catok bau kosong ini biasanya ada yang indikasinya kadang kabel, kadang soket terminal kabel, kadang juga bagian modulnya yang ada di dalam situ, kadang juga pada bagian power supply. Catok ini harganya juga lumayan, kata yang punya sekitar 1 jutaan, tapi saya juga nggak tahu juga itu mereknya, dengan merek TUF atau apa itu, kurang paham juga. Ini jarang servis catok, tapi ya pernah dan juga sering berhasil. Seperti itu, ada 2 baut. Kita bongkar bagian terminal soket kabelnya dulu untuk bagian listrik AC. Itu karena bagian terminal itu sering berputar-putar dan juga menimbulkan percikan api jika tersentak, jika mutar-mutarnya terlalu berat, jika putar-putarannya itu terlalu gubet-gubet atau apa itu namanya, itu juga bisa membuat percikan api yang membuat karbon yang bisa menghasilkan bau gosong. Kita cek-cek aja dulu. Kita bongkar, ada 2 skrup, lalu posisinya tadi dikunci, kita kembalikan seperti semula. Tadi kunci terus kembalikan. Nah, kita tarik. Setelah ditarik, kita bisa melihat soket terminal untuk saluran listrik. Dan kita lihat juga pada bagian tengah, karena itu juga sering berputar-putar sesuai arah catok, sesuai ketika mencatok. Itu di bagian tengah ada timbul percikan api yang menimbulkan karbon, kerak yang bisa membuat bau gosong, atau mungkin juga tidak terdapat koneksi listriknya, tidak dapat terhubung. Nanti bisa kita kerok pakai benda yang tajam, ataupun kita bisa melepaskan terminalnya dulu. Kalau saya lebih sering kerok saja. Pada bagian ujung terminal kabelnya juga kita lap-lap, barangkali kita lihat ada percikan api, barangkali kita lihat ada kotoran, tapi ini masih bersih. Cuma bagian dalam yang female yang terlihat agak ada hitamnya itu bukan korosi, tapi karena percikan api. Mungkin soketnya sudah longgar atau ada kotoran yang bisa menimbulkan hubung antar kabel kurang maksimal. Kita lihat, kita cek. Ini kita bersihkan pakai amplas juga bisa ya. Buat teman-teman salon kecantikan, ini biasanya banyak yang sering rusak catoknya. Karena nanti gosong, kita nanti coba kita bersihkan, lalu nanti kalau sudah berhasil kita coba nyalakan. Kalau masih belum berhasil, berarti masih ada kendala pada modul ataupun pada power supply. Kita coba tancapkan listrik dan kita tunggu apakah lampu indikator pada display bisa menyala ataupun tidak. Dan ternyata kita belum berhasil, berarti masalah tinggal 2 yang biasa sering bau gosong. Kalau tidak di modul, ya berarti di power supply. Kita lepaskan dulu pada penutup engsel dengan cara disongkel, dan ada 1 skrup yang mengunci. Kita lepaskan. Cara putarnya berlawanan dengan arah jarum jam untuk melepas
skrup itu. Setelah terlepas, kita dorong bagian as engsel, kita dorong sehingga bisa terbelah, terbagi dua antara modul dan power supply. Kalau modul itu yang ada indikatornya, tapi kalau power supply biasanya berada pada gagang yang satu yang tidak ada indikatornya. Kita lepaskan skrup-skrupnya, skrup penutup modul dan juga skrup penutup power supply. Kita bautnya yang pada modul ada 3, kalau yang power supply skrupnya ada 4. Kita songkel dan kita buka. Setelah terbuka, kita cek, kita lihat dulu secara visual apakah ada bagian yang kosong atau tidak, dan ternyata pada yang bagian kosong adalah pada kapasitor power supply. Power supply ini nilainya 560 nano 600 volt. Kita coba ganti yang baru dengan nilai 390 nano karena ini stok juga mepet, dan pada waktu menutup itu agak melembung sedikit karena bagian ketebalan dari kapasitor power supply yang tadi saya ganti agak besar bentuknya, bodinya. Lalu kita coba nyalakan dan ternyata indikator sudah menyala. Kita pasang semua engsel, kita skrup searah jarum jam. Kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu keras, nanti kalau dol bisa sering copot. Terus kita pasang pada penutup engsel. Kita tutup pada penutup engsel. Penutup engsel kita tutup, ini ada penguncinya ya. Ini tadi putus semua satu-satu karena kita songkel sebelah, tidak bawa alat komplit karena ini juga panggilan mesin cuci, tapi ada bonus servis catok. Ini servis catok. Nah, kita paskan pada bagian soket terminalnya, kita pasang kabelnya, masukkan dulu pada kabel female-nya, kita masukkan. Setelah kabel female kita masukkan, kita baru tutup. Kita harus pas, jangan sampai ada di bagian belak, jangan sampai kita tidak pas, kan tidak pas bisa lepas, bisa bahaya, bisa nyetrum. Kita paskan, lalu kita coba-coba putar-putar dulu. Kalau sudah pas, bisa berputar normal, baru kita skrup. Kalau sudah menurut Anda normal, kita skrup. Ada 2 skrupnya. Tadi pertama kali kita lepas skrupnya itu ada 2, 1, 2. Kita skrup, dan pokoknya kalau skrup jangan terlalu, yang penting sudah kencang saja, jangan terlalu kencang karena ini bahannya plastik bisa dol. Yes, kita on kan, dan alhamdulillah itu sudah ada tombol indikatornya, sudah indikator displaynya sudah menyala dengan warna biru displaynya dengan bertulisan logo TUF, dan suhunya mulai naik dan kita coba langsung panas. Ini panas cepat panas. Alhamdulillah ternyata berhasil. Terima kasih atas kepercayaannya. Assalamualaikum.